semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dan investasi. Yang pertama, konsumsi. Pengertian konsumsi. Dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, istilah konsumsi sangat sering kita dengar. Secara ilmiah, konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus demi memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, pelaku konsumsi. Pelaku konsumsi disebut konsumen, yaitu orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumen dalam ekonomi dibedakan menjadi 3. Ada konsumen individu, konsumen organisasi, dan konsumen pemerintah. Konsumen individu yaitu perseorangan atau rumah tangga yang mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, konsumsi organisasi, lembaga atau perusahaan atau instansi yang menggunakan barang atau jasa untuk operasional. Yang ketiga, konsumsi pemerintah, negara sebagai konsumen barang dan jasa untuk kepentingan publik. Selanjutnya ada ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, barang atau jasa yang digunakan akan habis atau berkurang nilainya. Yang ketiga, dilakukan secara langsung untuk kepuasan pribadi atau kelompok. Yang keempat, dilakukan oleh konsumen akhir, bukan untuk dijual kembali. Dan yang terakhir, mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pertama, ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula kemampuan konsumsinya. Ini adalah faktor penentu konsumsi. Yang kedua, harga barang. Jika harga barang naik, konsumsi cenderung berkurang sesuai hukum permintaan. Sebaliknya, jika harga turun, konsumsi meningkat. Yang ketiga, selera dan preferensi. Kebiasaan, budaya, dan selera individu sangat mempengaruhi jenis dan jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, makin besar total konsumsi masyarakat. Selanjutnya, tingkat harga. Inflasi menyebabkan daya beli menurun hingga konsumsi real berkurang. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, dan kebijakan moneter memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan konsumsi. Tujuan utama konsumsi yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan paling mendasar dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan ini meliputi primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Selanjutnya, yang kedua adalah memperoleh kepuasan atau utility. Konsumsi digunakan untuk mendapatkan kepuasan atau utilitas dari barang dan jasa yang digunakan. Kepuasan ini bersifat subjektif, artinya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ketiga, menjaga kelangsungan hidup. Konsumsi pangan dan kesehatan dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Tanpa mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Yang keempat, meningkatkan status sosial. Sebagian konsumsi dilakukan untuk meningkatkan status sosial dan gaya hidup di masyarakat. Contohnya adalah penggunaan produk bermerek atau kepemilikan barang mewah. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Konsumsi barang modal seperti alat kerja, kendaraan, komputer dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan dalam bekerja. Oke, bisa diperhatikan di sini perbedaan konsumsi langsung dan konsumsi tidak langsung. Oke, setelah mempelajari konsumsi, sekarang kita akan masuk ke nilai guna barang. Pengertian nilai guna atau utilitas adalah kemampuan suatu barang dan jasa untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakannya. Nilai guna bersifat subjektif karena berbeda-beda.
tergantung pada selera, kebutuhan, dan kondisi setiap individu. Contoh nilai guna dalam kehidupan sehari-hari. Segelas air putih akan memiliki nilai guna yang sangat tinggi bagi seseorang yang kehausan di tengah padang pasir. Namun nilai gunanya sangat rendah bagi orang yang baru saja minum. Ini menunjukkan bahwa nilai guna sangat bergantung pada kondisi dan kebutuhan individu. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai guna. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility. Nilai guna yang timbul karena perubahan bentuk suatu barang menjadi barang baru yang lebih berguna. Nilai guna bentuk berkaitan erat dengan kegiatan produksi. Contohnya, kapas yang dipintal menjadi benang, lalu ditenun menjadi kain, dan dijahit menjadi pakaian. Nilai guna kain lebih tinggi daripada kapas mentah. Yang kedua ada nilai guna tempat. Nilai guna yang timbul karena perpindahan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan barang tersebut. Nilai guna tempat berkaitan dengan distribusi. Contoh, pasir di sungai memiliki nilai guna rendah, namun selalu dipindahkan ke toko bahan bangunan di kota. Nilai gunanya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada nilai guna waktu. Nilai guna yang timbul karena suatu barang digunakan pada waktu yang tepat atau disimpan untuk digunakan pada saat yang lebih dibutuhkan. Contohnya, payung memiliki nilai yang sangat tinggi ketika musim hujan dibandingkan saat musim kemarau. Obat yang disimpan di kotak P3K akan sangat berguna ketika ada kecelakaan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan. Nilai guna yang timbul ketika suatu barang berpindah kepemilikan dari orang yang tidak membutuhkan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, sepatu bekas yang tidak terpakai di gudang seseorang akan memiliki nilai guna lebih tinggi jika dijual atau diberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya. Yang terakhir, nilai guna jasa. Nilai guna yang diperoleh dari penggunaan jasa seperti jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi memberikan kepuasan langsung kepada konsumennya. Contoh, jasa dokter memberikan nilai guna kesehatan bagi pasien, jasa pendidikan memberikan nilai guna pengetahuan bagi siswa. Oke, selanjutnya adalah masalah ekonomi yang dihadapi konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumen menghadapi berbagai masalah ekonomi yang harus diselesaikan dengan bijak. Masalah-masalah ini muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Yang pertama, masalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya, barang dan jasa yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah inti dari semua masalah ekonomi. Apa sih penyebab kelangkaan itu? Nah, penyebabnya yang pertama adalah sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, kemampuan manusia terbatas. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk terus meningkat. Yang terakhir, kerusakan lingkungan. Dampak dari kelangkaan itu apa aja sih? Yang pertama, kenaikan harga barang. Yang kedua, persaingan dalam mendapatkan barang. Seperti kemarin gas, kita tuh bersaing buat dapetin gas sampai ngantri banyak-banyak gitu. Nah, yang ketiga, konsumen harus membuat pilihan. Yang terakhir, penurunan kesejahteraan. Selanjutnya, skala prioritas kebutuhan. Karena kebutuhan pendapatan, konsumen harus membuat skala prioritas kebutuhan, yaitu urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Dah.